teman-teman lobster mania, ini ada satu contoh kasus human error. Jadi tadi siang tuh ada penyemprotan fogging ya dari lingkungan. Nah ini nggak sempat ditutupin. Dampaknya seperti ini, banyak yang keracunan, banyak yang mati. Tadinya saya kira penyemprotan fogging itu nggak terlalu berdampak ya pada lobster air tawar ini, karena sebelumnya juga pernah ada penyemprotan fogging tapi nggak terlalu berdampak seperti ini. Kalau racun nyamuk seperti heat, seperti baygon itu memang langsung dampaknya, tapi ini jarang terjadi. Tapi ternyata memang racun nyamuk apapun ya, termasuk penyemprotan fogging ini berdampak terhadap lobster air tawar. Ya teman-teman yang juga di rumah pelihara lobster akuarium di outdoor atau di luar rumah seperti ini bisa jadi pelajaran supaya nggak kejadian pada teman-teman yang lainnya. Ini ada lobster yang paling besar, ukuran sekitar 5 inci, yang baru saja bertelur. Padahal ini sangat saya nanti-nantikan nih. Di mana lobster paling besar di sini tuh berharap dia bisa bertelur, dan ternyata setelah bertelur malah keracunan. Ya ini kecil juga nih, yang 3 inch yang baru belajar bertelur juga nih keracunan, tapi sepertinya dia masih hidup, masih mengembang-kembang di bagian penyimpanan telurnya. Mudah-mudahan ini masih bisa selamat. Yang lainnya ini udah gak bisa selamat lagi nih. Ini ada juga yang baru melting lumayan, ini ada ukuran 3,5 inch ini kurang lebih. Ini juga ikut korban. Dan yang lainnya juga banyak. Nah, ini di akuarium ini juga ternyata ada banyak anak-anak yang sudah bertelur sendiri tanpa saya kontrol, tapi sekarang mereka sudah mati, tidak tahan dengan racun nyamuk. Nah ini beberapa sudah saya ganti airnya dengan air baru, jadi sehingga airnya berganti menjadi jernih. Jadi untuk teman-teman yang juga pelihara lobster air tawar di rumah di akuarium seperti ini, apabila ada kasus seperti ini, kejadian seperti yang saya alami ini, nggak usah panik. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah segera kuras seluruh isi air yang ada di kolam ini, di akuarium ini, buang semuanya. Tadi sudah saya lakukan pembuangannya. Kemudian ganti dengan air baru. Jadi yang baru, dan ini kebetulan saya ganti dengan air tanah, air sumur di sini. Nah ini untuk mengganti langsung dengan air tanah juga perlu diuji coba dulu, jangan langsung menggunakan air tanah karena banyak lobster yang juga nggak tahan. Tapi kalau di lobster saya ini sudah saya uji coba sebelumnya, saya kosongkan, saya isi full air tanah, ternyata mereka kuat karena mungkin mereka sudah akan langsung di sini, bertelur di sini dan menetas di sini. Jadi bukan adaptasi dari luar yang masuk ke sini. Jadi itu dipertimbangkan juga, jangan langsung diisi air tanah kalau tanpa diuji dulu sebelumnya. Nah, ini kita lihat beberapa lobster ini sudah mulai gesit lagi nih, sudah mulai aktivitas lagi, dimana tadi sudah cukup loyo, mereka nggak ada pergerakan. Tapi setelah saya ganti dengan air baru, mereka aktif lagi. Ini juga sama, ini total semua ada 12 kolam, cuma hanya saya pakai 9. Nah 3 itu saya kosongkan karena bocor kolamnya. Nah di sini juga ada indukan yang sedang gendong telur, sengaja saya pindahkan ke satu kolam khusus. Tadinya saya juga khawatir dia keracunan, tapi langsung segera saya ganti airnya, dan alhamdulillah dia sudah menunjukkan tanda-tanda normal.
Ya, ada beberapa yang mati, nanti coba saya pisahkan beberapa yang mati ini supaya yang lain bisa hidup segar lagi. Ya, jadi itu aja sekedar sharing dari saya buat teman-teman yang juga pelihara lobster air tawar di kolam akuarium di rumah. Sekedar berbagi pengalaman ya, semoga kejadian ini nggak terjadi pada teman-teman semua. Oke, terima kasih.